يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Syukur kehadirat Allah, kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat untuk kembali mengkaji agama kita. Yang saat ini kita kaji adalah kitab Nashaihul Ibad. Kita sudah sampai halaman ke-14, makalah yang ke-30. Halaman ke-14 baris dari atas 1 2 3 4 5 6. Baris ke-6 dari atas. Halaman 14 baris ke-6 dari atas. Qala al-musannif, berkata penulis kitab ini, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi dari Banten, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Semoga beliau memberikan kita memperoleh manfaat dari beliau dan dari ilmu-ilmu beliau fid dharaini, di dua kampung, yaitu kampung dunia dan kampung akhirat. Beliau berkata, wal maqalatu thalathun, maqalah yang ke-30. An Abi Zakaria, dari Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, berarti dia punya anak namanya Zakaria. Siapa itu? Yahya bin Mu'ad rahmatullah alaih. Yahya bin Mu'ad, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan, tarkud dunya kulluha akhdul akhirah kulluha. Meninggalkan dunia seluruhnya itu adalah mengambil akhirat seluruhnya. Li'annahuma kadratain, karena keduanya itu seperti dorotain, dua keping balik. Kalau gak ini ya kamu ini, itu loh. Dorotain. Jadi ada yang namanya dunia, ada yang namanya akhirat. Nah, katanya Yahya bin Mu'ad, kalau kamu meninggalkan dunia, kemarin sudah kita bahas, meninggalkan dunia itu bukan berarti nggak mau dunia, enggak. Tidak cinta dunia, berarti di hatinya. Kalau kamu meninggalkan dunia keseluruhan, itu berarti sama dengan kamu mengambil akhirat secara keseluruhan. Karena itu seperti balik-balikan gitu. Itu istilahnya itu satu keping dua gambaran dalam satu keping gitu loh. Faman tarakaha ayat dunya, siapa orang yang meninggalkan dunia, tidak senang sama dunia, tidak cinta sama dunia, kulluha keseluruhan, akhadaha ay al-akhirah, maka dia itu berarti memilih mengambil akhirat. Kulluha keseluruhannya. Atau faman a'rada 'anid dunya bil kulliyati ahabbul akhirah hubban katsira. Siapa yang tidak senang dengan dunia secara keseluruhan, berarti dia senang dengan dunia, dengan akhirat, dengan hubban katsira, dengan cinta yang banget. Pilihannya cuma itu, mau dunia atau akhirat. Faman akhadaha, siapa yang ambil dunia, ayat dunia, kulluha secara keseluruhan, dia lebih menekankan kehidupan dunia. Tarakaha ay al-akhirah, maka dia itu berarti meninggalkan akhirat. Kulluha secara keseluruhan. Maksudnya faman ahabbad dunya bil kulliyah a'radu 'anil akhirah bil kulliyah. Siapa yang senang terhadap dunia secara keseluruhan, kulliyah, a'radu 'anil akhirah bil kulliyah, maka dia menolak akhirat secara keseluruhan. Fa akhadhaha fi tarkiha, maka siapa yang mengambil dunia, maka dia meninggalkan akhirat.
fa hubbul akhirah, maka kesimpulannya cinta terhadap akhirat, cinta akhirat ya, sababul i'rad itu adalah menjadi sebab al-i'radu anid dunya, dia meninggalkan dunia. Wa tarakaha fi akhdiha, dan kalau meninggalkan dunia ya, maka dia mengambil akhirat. Wa bughdud dunya bisababi hubbul akhirah. Siapa yang benci terhadap dunia itu bisa babi hubbil akhirat, berarti dia mendapatkan sebab atau ya mendapatkan sebab dari cinta akhirat. Intinya adalah ini cuma ada dua pilihan, dunia yang kita tempati ini atau nanti akhirat. Dunia yang kita tempati ini paling berapa lama? 70 tahun, 80 tahun, udah segitu aja. Akhirat selamanya ya, selamanya. Pilihannya cuma nyata itu toh. Cuma memang manusia ini settingan itu hubbus syahawat, hubbud dunya, banyak yang cinta terhadap hal-hal yang nikmat. Jadi dunia ini memang orang dalam kitab Al-Hikam ya, dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Karena dia tersiksa dengan kehidupan dunia ini. Karena banyak tipuan. Oh tadi itu saya bersih-bersih mesin Vespa Pak. Vespa itu kan dunia nih. Saya bersihkan, saya beli bensin, susah-susah saya sikat. Sebenarnya batin dalam hati. Ya Allah kok saya seneng banget sama Vespa itu. Nah itu kan sebenarnya hubud dunia juga itu. Kan kita ngaji ini kan mencambuk diri kita sendiri Pak ya. Itu betapa kita itu terjebak sama dunia ini banyak ya, taruhannya padahal pilihannya cuma dua, dunia atau akhirat. Kalau ditanya kita sebenarnya tahu kok mana seharusnya, tapi dalam diri kita ini ada yang namanya nafsu ya. Wa qala nafsu hal min majid, ono maneh enggak, ada lagi tidak, ada lagi tidak. Jadi yang namanya nafsu dalam diri kita itu ya selalu ngajak. Kan dalam diri kita ini ada namanya akal, ada yang namanya nafsu. Makanya kita itu harus diisi dengan ilmu. Kadang kita tahu tapi nggak bisa ngerim mana yang lebih kuat ini antara nafsu sama Nah, jadi pilihannya itu katanya Abu Zakaria. Kalau kamu tidak suka sama dunia, ya berarti kamu lebih menekankan kepada akhirat. Atau kebalikannya. Nah, jadi kenikmatan di dunia berapa lama sih? Kita 70 tahun, 80 tahun. Di akhirat panjang, selamanya 1000 tahun, 3000 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun di sana. Ya. Nah masalahnya kita ini kebanyakan orang Islam terutama ya. Kalau orang non Islam kan sudah jelas nanti di akhirat kemana. Orang Islam ini walaupun ujung-ujungnya masuk surga, tapi banyak yang mampir dulu ke neraka. Sebab apa? Ya karena banyak dosanya. Nah, dosanya karena apa? Ya karena cinta dunia itu Pak. Orang korupsi ya karena cinta dunia. Orang pengen jabatan ya karena kepingin di dunia ini enak hidupnya ya. Dia bakhil ya karena cinta dunia, medit itu loh, kikir itu karena dia kepingin ya, karena cinta dunia ya. Banyak karena cinta dunia. Jadi kita terjebak sehingga kita berdosa, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya kita terabas mati. Ya nanti di akhirat dicuci dulu. Di surga itu khusus untuk orang yang nggak punya dosa kok. Kalau kita punya dosa ya dicuci dulu di akhirat, di neraka. Berapa lama? Tergantung dosanya. Kalau dosanya sedikit ya 1 minggu ya. Dosanya agak banyak ya 1 tahun. Dosanya sedikit sekali ya berarti 1 hari di neraka. Tapi 1 hari di neraka dalam tafsir Ibnu Katsir sama dengan 50.000 tahun seperti kehidupan di dunia. Itu 1 hari gitu ya. Jadi jangan bicara alah gak apa-apa masuk neraka
seminggu saja, seminggu dikali 50.000 tahun, nah, tinggal dikalikan tuh. Baru nanti masuk nanti surga. Makanya tadi penting kita habis subuh, habis maghrib kita baca Sayyidul Istighfar kayak tadi itu. Siapa orang yang pagi baca Sayyidul Istighfar sampai malam, sebelum malam kok meninggal dunia, maka dia dicatat husnul khotimah. Siapa yang baca malam kok belum pagi dia meninggal dunia, maka dia dicatat meninggal husnul khotimah. Ya kita ini kan nyari supaya bagaimana husnul khotimah. Niku pilihannya cuma 2. Dalam hadis lain dikatakan Rasulullah itu tidak takut umatnya itu melakukan kesyirikan, itu enggak takut. Yang paling ditakutkan Rasulullah itu apa? Umatnya itu hubud dunia, cinta terhadap dunia. Susah ya Pak, susah. Ya, makanya Umar bin Khattab doa apa? Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini ada di genggaman tanganku, tapi jangan masukkan dunia ini dalam hatiku. Artinya apa? Boleh dia kaya, boleh dia punya jabatan tinggi, tapi semuanya itu tidak diinstal dalam hatinya, cukup di tangan. Dia kayanya bukan main. Ada orang butuh keluar, ya, gampang mengeluarkan itu gampang. Nah kalau keluarnya susah, ya ini punya uang kok keluarnya susah, itu berarti ada hubud dunia, itu ada cinta terhadap dunia. Jadi dunia ini penting, tapi bagaimana caranya supaya dunia ini, kehidupan dunia ini menjadi bekal kita untuk kehidupan akhirat. Caranya gitu loh. Kemudian nanti mau wal maqalatul hadiyatu watsalasun, maqalah yang ke-31 an Ibrahim bin Adham rahimahullah, dari Ibrahim bin Adham. Ini wali besar ini. Ibrahim bin Adham ini seorang wali sufi besar. Annahu qila lahu, beliau pernah ditanya, bima wajadta az-zuhda, dengan apa kamu menemukan zuhud? Bagaimana caramu kok kamu bisa zuhud? Itu Ibrahim bin Adham. Zuhud itu apa? Tidak cinta dunia. Ai bi ayyi syai'in ahbabta tarku rahatad dunya talaban li rahatil akhirah. Maksudnya adalah bi ayyi syai'in, dengan apa ahbabta kamu lebih senang, tarka rahatid dunya, meninggalkan dunia, apa keenakan dunia ini, kenikmatan dunia ini, talaban li rahatil akhirah, untuk mencari kenikmatan akhirat. Jadi kalau wali-wali besar itu roha atau istirahat itu nanti di alam kubur. Dunia ini bukan tempatnya istirahat. Gitu ya. Kalau wali-wali ini, makanya ditanya Ibrahim bin Adham, bagaimana kamu kok bisa meninggalkan istirahat di dunia ini demi untuk mencari istirahat nanti di akhirat. Ruya annahu kana, ini diceritakan dulu sebelum dijawab tentang Ibrahim bin Adham. Ruya annahu kana sultanan fi baladihi. Diriwayatkan Ibrahim bin Adham ini adalah sultan, adalah raja fi baladihi, di negerinya. Fataraka sultanah wajtahada fil ibadah fi Makkah wa ghairiha. Tapi kemudian dia meninggalkan kerajaannya. Ini masyhur nggih, Ibrahim bin Adham. Tadinya raja dia, tapi kerajaannya ditinggal. Wajtahada fil ibadah, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam ibadah fi Makkah wa ghairiha, di Mekah dan di selain Mekah. Wa fi risalah al-Qushairiyah,
dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Nanti kapan-kapan kita ngaji nih kitab Risalah Qusyairiyah. Dikatakan huwa Ibrahim bin Adham itu namanya adalah Abu Ishaq, bapaknya Ishaq. Ibrahim ibnu Mansur, ya, nama aslinya adalah Ibrahim bin Mansur. Min Qurati Balkhin, dari desa Balkh, Balkan ya, mungkin Balkan, karena ada daerah namanya Balkan. Kana min abna'il muluk, beliau itu adalah salah satu anaknya raja. Fa kharaja yauman mutasayyidan, suatu hari dia keluar berburu. Fa athara tha'laban aw arnaban, dia ketemu elang dan apa yang seperti kucing kayak tikusnya, sing kayak kucing tapi cilik kayak apa sih? Kelinci. Dia ketemu elang dan kelinci. Wa huwa fi talabihi, Ibrahim ini dalam mencari itu tadi, kelinci tadi ini. Fahatifa bihi hatif. Ingat kemarin hatif ini apa? Suara tanpa wujud. Dia mendengar sebuah suara. Apa suaranya? Ya Ibrahim, hey Ibrahim, ali hadza khuliqta am bihadza umirta? Apakah kamu diciptakan untuk yang seperti ini, atau kamu diperintahkan untuk yang mencari seperti ini? Jadi dia ketika dia berburu ada suara kayak gini, hey Ibrahim, kamu loh hidup di dunia ini masa diciptakan untuk kayak gini toh? Nah, itu sama seperti Abdul Ghafar, kayak gitu ya. Masa kamu hidup di dunia ini cuma untuk bersih-bersih Vespa, kayak gitu kan? Sama kan kayak gitu. Nah, jawabannya apa? Ya ngerti kita sebenarnya. Masa kamu diciptakan di dunia, waktumu kamu luangkan untuk hal semacam ini. Summa hatifa bihi aidan min Qorbus Sarajahu. Kemudian ada juga suara dari Qorbus niku tempat duduknya kuda niku apa? Astagfirullah, apa? Pelana. Qorbus ya. Ada suara juga di situ. Apa suaranya? Wallahi, demi Allah, kata suara tersebut. Ma li hadza khalaqta wala bi hadza umirta. Ibrahim, kamu itu tidak diciptakan untuk ini dan kamu tidak diperintahkan untuk ini. Kamu di dunia itu loh bukan untuk yang semacam ini, berburu, ngelap-ngelapi Vespa itu ya. Saya ngomong kayak gini nih untuk mencuti diri saya sendiri, Pak. Ya, kalau sampai mencuti diri sendiri, masa kamu di dunia ini cuma gini-gini toh? Nah, ketika mendengar suara itu, fanazala an dabbatihi, maka kemudian Ibrahim turun dari dabbah, hewannya itu, kudanya lah. Fasadifa ra'iyan li abihi, kemudian dia memeluk cahangon. Apa cahangon itu? Apa bahasa Indonesianya, Pak? Orang yang angon itu apa? Penggembala, apa ya? Penggembala ya. Kemudian dia memeluk penggembala bapaknya. Jadi ya namanya anaknya raja, bapaknya berarti punya pembantu banyak. Ada yang bertugas sebagai untuk menggembala kambingnya, ternaknya itu dipeluk. Fa akhadha jubbata lirra'i, kemudian dia mengambil jubahnya pangeran ya, raja ya, diambil lirra'i, dikasih ke penggembala tadi ini, bocah angon tadi itu. Ya. Min sufin wala bisaha. Nah, kemudian dia mengambil tuker sama penggembala tadi ini bajunya dari suf. Nah, makanya tasawuf atau sufi itu konon dari kata suf. Suf itu artinya wol yang dari bulu kambing nih, pedus gibas ini apa? Domba itu diambil bulunya, itu dijadikan baju, itu namanya suf. Ya. Nah, orang-orang sufi zaman dahulu itu kalau pakai baju semacam itu. Nah, makanya dikenal tasawuf.
Nah, jadi jubahnya dikasihkan penggembala tadi niku, kemudian baju wolnya si penggembala tadi diambil, ya. Wala bisaha, kemudian dia mengenakan jubah baju suf tadi niku. Wa atahu farasahu, kambingnya dikasihkan ke penggembala tadi niku. Wa ma ma'ahu, dan semua yang ada bersama Ibrahim bin Adham dikasihkan semua. Ini semua tak kasih kamu, saya cuma minta bajumu. Dari wool itu, dari kambing itu, tak pakai. Summa innahu dakhala al-badiyah, kemudian dia masuk ke pelosok. Summa dakhala Makkah, kemudian dia pergi ke Mekah. Wasabiha biha Sufyan Ats-Tsauri, kemudian dia bersahabat dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama besar ya, alim. Bahkan sebenarnya beliau mujtahid, kalau saya tidak salah itu mujtahid. Ya. Wal Fudail bin Iyad, ini juga ulama besar. Dia berkawan dengan mereka. Wa dakhala Syam, kemudian dia pergi ke Syam. Syam niku sekarang meliputi Palestina, Syria, Lebanon, Jordan. Nah, dulu 4 negara itu namanya Syam. Sama seperti Indonesia. Indonesia dulu gak ada. Orang Arab itu kalau Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand itu namanya Al-Jawi, Jawa. Ya. Indonesia dulu belum ada, jadi beliau masuk ke Syam. Wa mata biha, dan meninggal di Syam. Wa kana ya'kulu min amali yadihi. Nah, dia ini makan dari pekerjaannya sendiri. Walaupun dia raja saja, ya. Dia tidak mau makan dari lain. Dia kerja, dapat upah, makan dari situ. Mislul hisad wa hifdzil basatin wa ghairi dzalik. Pekerjaannya itu seperti memanen al-hisad. Wa hifdzil basatin, dan menjaga kebun. Nah, wa ghairi dzalik. Jaga kebun atau memanen. Upahnya berapa, Pak? Sedikit ya. Nah, itu namanya Ibrahim bin Adham. Ini sufi besar beliau ini. Ya terkenalnya karena itu, kok langsung itu. Ya, kalau di agama lain mungkin kayak Siddhartha Gautama. Siapa Siddhartha Gautama? Buddha nih kan. Buddha kan seperti itu kan. Beliau anaknya raja, ceritanya gitu kan. Kemudian melihat ternyata di luar istana ini banyak kesengsaraan. Nah, kemudian dia bertapa. Ada yang mengatakan Buddha itu ya Nabi Dzulkifli, ada yang bilang gitu, tapi nggak tahu benar apa tidak, ya nggak tahu. Ya, karena Nabi itu banyak, bukan hanya 25. Nah, tadi niku Ibrahim bin Adham ditanya tentang apa tadi itu? Gimana caramu kok kamu bisa zuhud? Qala ai Sayyiduna Ibrahim. Berkata Sayyid Ibrahim bin Adham. Katanya beliau bithalati asya. Saya bisa zuhud itu karena dengan 3 hal. Pertama, ra'aitul qabra. Saya melihat kuburan. Muhishan, ngeri. Ai qati'an lil qulubi an mahbubatihi. Hatinya ini terputus dari hal-hal yang disukai. Kalau melihat kuburan, ya, kalau kita hayati kan mengerikan. Gak ada yang senang kuburan ini. Di kuburan ini nanti saya diapakan ini? Nanti saya akan ke sini. Rumah yang saya bangun itu akan saya tinggalkan. Harta yang saya kumpulkan itu akan direbutkan sama anak keturunanku. Saya akan di 1 meter ini. 1 meter lebih, gak sampai 2 meter, saya akan dimasukkan ke situ. Itu kan ngeri, Pak. Nah, katanya Ibrahim, ra'aitu al-qabra muhishan. Saya melihat kuburan itu ngeri. Ya, gak ada hal yang menyenangkan di kuburan. Ya, makanya kita disuruh Rasulullah untuk apa? Ziarah kubur itu sunnah. Kenapa? Karena tadzkiratul maut. Karena kita bisa mengingatkan kita bahwa kita nanti juga akan mati. Walaysa ma'i
mu'nisun. Nah, saya melihat kuburan gak ada hal yang menyenangkan, walaysa ma'i mu'nis. Dan bersama saya tidaklah bersama saya mu'nisun, sesuatu yang membuat saya bahagia. Ai man yaskunu qalbi, yuskanu qalbi, yaskunu. Ai mayyas, apa ya ini? Mayyaskun qalbi. Siapa yang menenangkan hatiku? Tidak ada yang bisa membuat hatiku senang. Saya melihat kuburan mengerikan dan tidak ada yang membuat yang bersamaku yang menyenangkanku. Mu'nisun. Banyak Anas itu artinya periang. Anas, mu'nisun. Itu yang pertama. Wa ra'aitu tariqan tawilan. Aku melihat wa ra'aitu mana tadi? Wa ra'aitu tariqan tawilan. Aku melihat jalan yang panjang. Ai musafatun ba'idatun fil akhirah. Yaitu perjalanan yang panjang, yang jauh di akhirat. Tadi niku, ya kan perjalanannya masih panjang. Habis dunia kita di alam barzah. Habis alam barzah kita di padang mahsyar. Nah, padang mahsyar kita ditimbang di mizan. Kemudian dihisab, kemudian melewati sirat, ya. Melewati sirat itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar ada sab'atu qanatir, ada 7 pos. Dari satu pos ke satu pos yang lain itu jaraknya selama perjalanan 3000 tahun. Ya, baru nanti ditentukan masuk surga apa neraka. Artinya perjalanannya panjang. Ra'aitu tariqan tawilan, aku melihat jalan yang panjang banget. Yang jauh banget. Walaysa ma'i zadun, dan bersamaku tidak ada bekal. Aku tidak mempunyai bekal. Yakni ala tilkal musafah, yaitu dalam perjalanan, dalam jalan tersebut aku gak punya bekal. Ya, saya ngelihat kuburan takut, gak ada yang menenangkanku. Saya tahu perjalananku masih panjang sekali, tapi saya gak punya bekal. Jadi salah satu lagu Turki ini Pak yang saya suka namanya Uzun ince bir yoldayım. Artinya sama ini. Uzun ince bir yoldayım. Itu yang menyanyi orang buta. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Aku berada di jalan yang sempit tapi lurus. Aku pergi siang dan malam. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Dan saya tidak tahu keadaanku. Saya pergi saja. Katanya gitu. Jadi perjalanan kita masih panjang. Gak punya bekal ya. Bekalnya apa? Vespanya nggak bisa dijadikan bekal ke akhirat, ya, merusak kok. Wa ra'aitul jabbar, dan aku melihat Allah yang al-jabbar, zat yang maha perkasa. Ay alladzi yaqharul ibad ala kulli ma'rad. Itu zat yang memaksa hambanya ala kulli ma'rad, atas segala sesuatu yang dia kehendaki. Saya melihat kuburan, gak ada yang menenangkanku. Saya melihat perjalananku masih panjang, saya nggak punya bekal. Dan saya tahu, saya ini berhadapan dengan Allah Al-Qahhar, zat yang maha perkasa. Nah, yang kita semua itu berjalan di atas kehendak Allah. Sebab itu saya itulah apa katanya, Imam Ibrahim bin Adham, takut, dia ngeri. Aku melihat Allah Al-Jabbar qadiyan, ya, walaysa li hujjah. Aku melihat Allah Al-Jabbar, zat yang maha perkasa, qadiyan,
yang memberikan hukuman. Bisa diartikan kayak gitulah. Walaisa li hujjah, dan saya tidak punya alasan. Ai ma yadullu ala sihhati da'wai. Hujjah itu adalah sesuatu yang menunjukkan terhadap benernya panggilanku. Alasanmu apa di depan Allah? Nah, kamu mau dimasukkan ke dalam neraka, kamu mau membela diri, alasanmu apa? Hujjahmu apa? Argumentasimu apa? Allah itu zat yang Maha Al-Qahhar, Al-Jabbar. Nah, 3 hal itu yang menjadikan Ibrahim bin Adham wajadat zuhud, wajada az-zuhda. Dia menemukan sifat zuhud. Bagaimana saya cinta terhadap dunia ini? Yang saya hadapi ini hal-hal yang mengerikan seperti itu. Jadi ngeri sekali. Wal maqalatu tsaniyatu wa thalathun, maqalah yang ke-32 an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah merahmati beliau, annahu su'ila 'anil unsi billah ta'ala. Beliau pernah ditanya tentang al-uns billah, periang karena Allah Ta'ala. Ma huwa, apa itu al-uns billah? Faqala, periang, senang, bahagia, senang. Maka beliau menjawab, ai Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, alla tasta'nas bi kulli wajhi sabih. Janganlah kamu senang terhadap wajah yang sabih, yang ramah. Wala bi sautin thayyib, juga jangan senang terhadap suara yang indah, ai ladzidin fis sima wa syarihin fil qalbi. Suara yang enak didengar atau yang jelas dalam hati. Wala bilisanin fasih, juga jangan terhadap lisan yang fasih, ai jayyid, yang enak. Jangan senang melihat orang wajahnya ganteng, ojo senang dulu. Ya, melihat suara yang enak, melihat lisan yang fasih, ini orang kok ngomongnya enak sekali, masuk ke dalam hati. Ini kaitannya dengan zuhud tadi. Perjalananmu masih panjang, kamu masih menghadapi akhirat. Yang menyenangkanmu tadi, ini wajah yang menyenangkanmu tadi itu bukan berarti nanti akan mempunyai akibat yang baik pada akhirat. Suara yang kamu dengar indah itu, yang nyanyi-nyanyi kamu dengar kok enak sekali. Jangan kamu senang-senang dulu. Itu ada akhirat. Itu katanya Sufyan Ats-Tsauri. Wal maqalatu ats-tsalitsatu wal thalathun, maqalah yang ke-33 ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, annahu qala, beliau berkata, az-zuhdu, zuhud, thalathatu ahruf, itu terdiri dari 3 huruf, zai wa ha wa dal. Huruf za, ha dan dal. Zuhdu, az-zuhdu, zuhdun. Fazai zadun lil ma'ad. Huruf za itu maknanya adalah zadun lil ma'ad, ongkos atau bekal untuk akhirat. Ai lil akhirati wa huwa taqwallah ta'ala. Bekal untuk kehidupan akhirat yaitu takwa kepada Allah. Jadi perjalanan kita masih panjang, bawalah zad, bekal. Apa bekalnya? Ketakwaan. Apa itu takwa? Al-imtitsal bi awamirillah wal ijtinabu an nawahi. Yang diperintah oleh Allah laksanakan, yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Nah, itu ongkos. Ongkosnya itu bukan BNI, BCA, bukan. Wal ha, dan huruf ha, hudan lid-din. Ini bisa hudan, bisa hadyun. Kalau hudan hidayah, kalau hadyun pengorbanan ya. Hudan aja ya. Hudan lid-din, petunjuk atau hidayah dalam agama.
Maksudnya adalah suluku tariqin yusilu ila tariqatil Muhammadiyah. Suluk, apa suluk niku jalan. Nah, istilah suluk ini sering digunakan oleh dalam thariqah. Nah, kayak kemarin Ustadz Abdus Somad, itu kan beliau mengambil thariqah Naqsyabandiyah. Nah, kalau waktunya suluk ya sudah lah, keluar tuh. Berapa lama ya tergantung disuruh gurunya. Kalau 40 hari tutupan gini ya. Wiritan nanti dilatih Allah hatinya. Itu namanya suluk. Hatinya dzikir khafi. Terus Allah dilatih terus. Itu dzikir khafi. Sehingga terlatih, dia mau ngobrol, mau bekerja, tapi hatinya dzikir. Itu suluknya thariqah Naqsyabandiyah. Kalau Syadziliyah suluknya adalah dengan cara apa? Ngajar minimal ngajar ke anaknya. Nah, beda-beda. Suluku tariqin itu suluk jalan. Yusilu ila tariqatil Muhammadiyah, yang jalan tersebut menyambungkan dia ke thariqah Muhammadiyah, jalannya Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Melaksanakan sunnah Nabi. Gitu. Ya. Dia menjalankan suluk yang mengantarkan dia kepada jalannya Nabi Muhammad. Nah, berarti ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya kanjeng Nabi. Yang sering saya contohkan hal yang sederhana saja. Masuk masjid, kaki kanan terlebih dahulu, baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Saya ngikut kanjeng Nabi. Keluar masjid, kaki kiri dulu. Masuk ke toilet, masuk kaki kiri dulu. Doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mau makan pakai tangan kanan. Nah, pakai cincin lagi, pamer cincin saya. Pakai cincin. Kanjeng Nabi itu pakai cincin. Yang mana? Saya dulu Pak, ya, kalau sama saya kan selalu pakai dua. Karena memang hadisnya ada yang kanan, ada yang kiri. Di mana al-binsaru jentik. Kenapa kok saya pakai di sini? Karena nggak cukup. Jadi ini al-binsaru, ini al-khinsaru. Pakainya di sini. Cara pakainya dibalik supaya nggak pamer batunya. Jadi gini Rasulullah kalau pakai cincin yang akik loh, yang jenis akik lah. Ada empat jenis cincin yang pernah dipakai Rasulullah. Kalau saya nggak salah itu. Nah, saya pakai di sini. Kenapa kok saya sekarang pakai kanan? Karena saya kemarin satu hari sebelum Idul Adha saya menerima hadis musalsal tentang memakai cincin. Jadi sejak saat itu saya makainya satu. Nah, tapi sananya tersambung sampai ke Rasulullah. Jadi sekarang belajar untuk pakai satu. Nah, pakai yang benar gini ya. Kalau pakai cincin. Kalau cincinnya Rasulullah yang akik itu hitam. Ya hitam. Beliau batunya dari Yaman. Kalau Imam Syafi'i hijau sukanya. Kalau saya ya sembarang. Ya percuma saya ngomong nggak ada yang ngasih juga. Gitu nggih. Jadi ya jalan yang mengantarkan kita ke jalannya Rasulullah itu bisa kita ketahui dari mana? Dari ngaji. Kita ngaji fikih, belajar wudu, itu cara wudunya Rasulullah. Ngaji fikih, belajar sholat, itu caranya Rasulullah sholat. Kita baca Al-Quran, itu yang kita ngajari, yang kita belajar itu adalah cara Rasulullah melafadzkan Al-Quran. Bagaimana Rasulullah membaca huruf dot, huruf shad, kan? Huruf to, kan gitu. Jadi ngaji, mempelajari agama. Nah, itulah jalan yang mengantarkan kita ke thariqah Muhammadiyah. Jalannya Nabi Muhammad. Waddal, huruf dal dalam kata zuhdun, zuhud itu adalah dawamun ala ta'ah. Konsisten dalam di atas ketaatan. Taat.
Wal maqalatur rabi'atu wa thalathun, maqalah yang ke-34, qala, beliau berkata, sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, fi mawdi'in akhar, di tempat lain. Kadang saya kalau di tempat ini ngomongnya begini, di tempat lain ngomongnya begitu. Dilihat apa kondisinya yang dihadapi sahabat. Ibnu Abbas di tempat lain pernah mengatakan, az-zuhdu salah satu ahraf. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Az-zai, huruf za itu adalah tarkuz zinatu, meninggalkan perhiasan. Az-zina, az-zayyina. Ya. Jadi kan kita suka nih berhias itu, bagaimana caranya supaya mempesona, ya kan gitu. Wal ha, dan huruf ha, tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Ai mahbubatin nafas, yang dicintai sama diri kita sendiri, ditinggalkan. Itu apa? Huruf mana? Huruf ha, tarkul hawa, hawa. Wadal, huruf dal artinya adalah tarkud dunya, meninggalkan dunia. Ya, sebelum kita meninggalkan dunia, kita tinggalkan dulu dunia ini. Mati sebelum mati, ya. Katanya saya Siti Jenar. Mati sebelum mati. Meninggalkan dunia, tidak cinta terhadap dunia. Min sana'il khalqi wa min tana'umi wa tawassu'i fil ma'akul wa masyarib wal malabis wal masakin. Maksudnya adalah apa? Meninggalkan, gak senang dengan pujiannya makhluk, ya, dan tidak suka dengan tana'um, yang memberikan dia kenikmatan. Ya, orang kalau jadi pejabat itu kan hidupnya enak, masuk mobil aja dibukakan kok pintunya. Nah, itu tana'um. Wa tawassu, berlebih-lebihan. Fil ma'akul, dalam hal makanan. Nah, itu kalau kita ke rumah makan Padang nih ya, kan satu semua jenis kan ada di situ. Pernah kayak gitu Pak? Hah? Enggak pernah ya, kebangetan nih. Ambil. Itu kan satu piring, kalau diambil satu dihitung semua. Badir Pak. Itu namanya berlebih-lebihan. Wal masyarib, ya ada kopi, ada ini. Apalagi kalau prasmanan itu Pak. Wah, saya juga gitu Pak. Saya tuh ini tahadus bin nikmah ya. Itu kalau makan apa kakoi lah, kalian ngerti Pak? Makanan Jepang itu. Terus sekali makan 180 Pak. Nah, itu kalau berempat berapa itu? Kalau lagi banyak duit di sana. Sekali makan 800.000. Nah, itu makan sepuasnya. Itu tanah. Saya ngomong gini ini untuk memecut diri saya sendiri. Berlebih-lebihan. Mau minum apa saja diminum. Ada jus macam-macam, ada macam-macam. Wal malabis, berlebih-lebihan dalam pakaian. Pakainya berlebihan. Ya, kalau saya pakaian ini bisa dikatakan nggak pernah beli. Saya tuh 98% dikasih kalau pakaian. Wal masakin, tempat tinggal. Rumahnya ada 9. Oh, kayak gitu. Siji gak duwe ya. Rumahnya ada buahnya, dia bermewah-mewahan. Dan jadi huruf dal itu adalah meninggalkan dunia. Yang kayak gini nih Pak, kenapa kita kaji? Karena susah. Walaupun kita susah meninggalkan, paling tidak ada yang ngerim kita. Ya tadi ini ya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada akal, ada ilmu, ada nafsu. Akal ngajak yang baik, nafsu ngajak yang buruk. Ini ilmu ini tahu sebenarnya. Nah, tinggal kita terseret kemana. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah diinstal pakai ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah sendiri yang mengajarkan ke Nabi Adam. Berilmu, alim Nabi Adam itu. Pinter, tapi apa? Terseret sama hawa nafsu karena dibisiki sama iblis. Wallahu a'lam bis. Insyaallah kita jumpa minggu depan lagi.
Kita sama-sama baca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.